Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Zul, dan untuk video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Fresh yang baru saja dirilis belakangan ini, yang dimana ceritanya tentang seorang perempuan yang sedang mencari pasangan sampai pada akhirnya perempuan itu menemukan apa yang ia cari. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata pria yang dicintainya itu bukanlah seorang dokter bedah yang dia ceritakan, melainkan menjadi penjual daging bagian tubuh sensitif perempuan. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai aja ceritanya. Film ini akan berkisah kepada seorang perempuan bernama Noah yang tinggal di daerah Amerika Serikat, dan dia sedang mencari pasangan lewat sebuah aplikasi. Tapi sayangnya sampai sekarang Noah belum menemukan seorang pria yang cocok, sehingga dia selalu curhat kepada sahabatnya bernama Molly. Sampai pada akhirnya berhari-hari kemudian, di saat Noah pergi ke sebuah supermarket untuk membeli sesuatu, tapi di sana dia malah bertemu dengan seorang pria tidak dikenal yang cukup menarik perhatiannya, dan pria itu menyapa Noah sambil meminta nomornya, siapa tahu mereka bisa bertemu kembali. Noah juga menceritakan tentang pria itu bernama Steve kepada Molly sambil mengatakan bahwa dirinya mungkin saja akan berkencan. Tapi di sini Molly memperingatkan Noah untuk mencari informasinya terlebih dahulu karena siapa tahu pria itu sudah menikah. Singkat cerita, setelah mendapatkan pesan pertama dari Steve, Noah pergi ke sebuah bar untuk berkencan, di mana di sana Noah mengetahui kalau Steve bekerja sebagai seorang dokter bedah plastik, dan di sana juga mereka menghabiskan waktu bersama yang membuat Noah begitu senang karena pada akhirnya dia bisa menemukan seorang pria yang cocok dengan dirinya. Bahkan Noah dibawa ke rumahnya Steve untuk lebih menghabiskan waktu spesial mereka bersama. Dan pada saat keesokan harinya, Noah menghubungi Molly untuk memberitahu kalau dirinya sudah memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dengan Steve. Tapi di sini, Molly memperingatkan Noah kembali setelah mendengar kalau ternyata Steve tidak mempunyai akun media sosial. Yang tentu saja hal itu menjadi sangat aneh di mata Molly jika ada seseorang yang seperti itu di zaman sekarang. Tapi sayangnya Noah tidak peduli dengan perkataan temannya, dan malahan dia masih bersama dengan Steve di rumahnya. Dan di sana juga Noah mengetahui kalau ternyata Steve adalah seorang vegan karena tidak mau mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan. Lalu Steve kemudian mengajak Noah untuk berdansa bersama sambil mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, Noah memberitahu Molly kalau dirinya sedang bersiap-siap untuk pergi bersama dengan Steve, yang Noah sendiri masih belum mengetahui tujuannya kemana karena Steve berencana untuk memberinya kejutan. Tapi sayangnya Steve memberitahu Noah kalau mereka akan pergi ke salah satu rumahnya Steve terlebih dahulu karena dia mendengar kabar kalau keadaan jalan sedang menyebalkan, sehingga mereka baru bisa pergi besok harinya. Mendengar hal itu, Noah tidak mempermasalahkan hal tersebut sampai pada akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Steve, tapi sayangnya di sana tidak ada sinyal. Noah juga merasa kalau rumahnya itu sedikit mencurigakan, tapi dengan cepat Noah membuang jauh-jauh prasangka buruknya itu ketika Steve penuh perhatian membuatkan Noah segelas minuman kesukaannya. Tapi beberapa saat kemudian, tanpa diduga, tiba-tiba saja Noah tidak sadarkan diri karena ternyata Steve sengaja memberikan obat tidur di minumannya Noah. Noah yang sudah tersadar kembali kemudian bertanya kepada Steve tentang apa yang telah dilakukannya, sampai-sampai kedua tangannya harus diikat dan dikurung di sebuah ruangan. Mendengar hal itu, Steve menjawab bahwa dirinya sengaja melakukan hal tersebut karena ternyata Steve merupakan seorang penjual daging. Sayangnya untuk memberikan cita rasa yang kuat, Steve harus sebisa mungkin mendapatkan daging yang begitu segar sehingga dirinya tidak mau membunuh Noah terlebih dahulu. Dan belum sampai situ saja, ternyata Noah menyadari kalau bukan dia saja yang menjadi korbannya Steve, melainkan ada dua perempuan lagi yang bernama Penny dan juga Melissa. Tapi sayangnya Melissa sudah kehilangan salah satu bagian pahanya karena telah dijual oleh Steve kepada pelanggan setianya. Noah yang bertemu kembali dengan Steve kemudian dibawa keluar dari ruangannya untuk mandi terlebih dahulu sebelum melakukan operasi yang sudah direncanakan oleh Steve. Tapi pada saat itulah Noah mencoba untuk kabur dari sana, tapi sayangnya Steve berhasil kembali menggagalkannya. Dan pada saat Noah terbangun, tiba-tiba saja dia sudah berada di dalam ruangan operasi bersama dengan Steve yang ingin mengambil daging pantat Noah.
Lalu setelah itu, Noah yang sudah merasa baikan kemudian mencoba mengobrol kembali dengan Penny, dan dari situlah Noah mengetahui kalau ternyata Steve memperlakukan Noah secara berbeda karena para korban yang lainnya belum pernah tidur bareng bersamanya, sehingga Noah mengambil kesimpulan kalau mungkin saja Steve beneran cinta kepadanya. Sementara di tempat lain, Molly yang merasa khawatir kepada Noah kemudian mencoba mencari tahu tentang informasi dari Steve kepada bartender sebelumnya yang bernama Paul, di mana di sana Molly ternyata sempat menjalin hubungan dengan Paul, tapi sayangnya hubungan mereka berakhir begitu saja, sehingga pada akhirnya Molly menerima informasi lewat kartu kreditnya Steve untuk membayar 2 gelas minuman sebelumnya yang ternyata nama aslinya adalah Brandon Stephen. Setelah mengetahui kalau Steve ternyata sudah mempunyai keluarga yang begitu lengkap, membuat Molly mencoba pergi ke alamat rumahnya, di mana dia bertemu dengan seorang perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Anne. Tentu saja Molly segera bertanya apakah dirinya mengenal seseorang yang bernama Noah. Karena setelah bertemu dengan Steve, tiba-tiba saja temannya itu menjadi susah dihubungi. Tapi secara kebetulan beberapa saat kemudian Steve pulang ke rumahnya, dan setelah mengetahui apa tujuan dari Molly, Steve menjawab kalau dirinya tidak pernah mendengar nama Noah. Mereka pun menyuruh Molly untuk pergi dari sana dan mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk mencarinya. Tapi sayangnya, di sini Molly melakukan kesalahan dengan mencoba menghubungi ponselnya Noah. Molly, right? What you shouldn't have done. Lalu setelah kejadian itu, Noah kembali bertanya kepada Steve tentang kenikmatan dari mengonsumsi daging mengerikan tersebut. Tentu saja mendengar hal itu, Steve mengajak Noah makan malam bersama demi memenuhi rasa penasaran tersebut. Sehingga pada akhirnya Steve mengeluarkan stok dagingnya itu untuk diolah menjadi makanan yang akan disantap oleh mereka berdua. Tapi setelah makanan itu sudah matang, Noah bertanya kepada Steve apakah dirinya hanya memakan daging yang berasal dari perempuan. Steve berkata kalau dirinya memang mengincar daging segar dari perempuan karena rasanya yang lebih enak dan juga sering diminta oleh para pelanggan setianya. Lalu setelah Noah mencoba pertama kali daging tersebut, Noah berkata kalau rasanya memang begitu enak dengan tujuan agar Steve percaya kembali dengan Noah. Karena setelah dibawa kembali ke ruangannya, di sana Noah segera memuntahkan kembali dagingnya itu. Sementara di tempat lain, ternyata Steve sudah membawa Molly ke sana dan segera mengoperasinya. Lalu keesokan harinya, Steve kembali mengunjungi Noah sambil membawa sebuah kado yang berisikan sebuah dress yang harus digunakan oleh Noah saat makan malam nanti, dan juga beberapa alat make up, sehingga secara terpaksa Noah mengikuti kemauannya sampai pada akhirnya dia kembali memakan hidangan dagingnya itu. Tapi bisa saja daging tersebut berasal dari temannya sendiri, yaitu Molly. Steve juga berkata kalau dirinya ingin Noah melihat hasil karyanya selama ini yang disembunyikan di balik sebuah lukisan, di mana di sana Noah melihat banyak sekali foto korbannya Steve dan juga beberapa barang milik mereka yang sengaja disusun rapih olehnya. Tapi mulai dari situ, tanpa sengaja Noah melihat sebuah handphone milik temannya yaitu Molly, namun sayangnya Steve kembali mengajak Noah memakan dagingnya itu yang kali ini berasal dari tubuh bagian dada. Steve berkata kalau daging yang berasal dari bagian tersebut sangatlah begitu enak sampai-sampai dia menyimpannya untuk hidangan penutup. Tapi di sini Noah kembali melancarkan rencananya dan berkata kalau daging itu memanglah cocok untuk dimakan bersama dengan pasangan. Bahkan Noah berhasil membuat Steve tertawa sehingga tanpa basa-basi lagi Steve mencoba melakukan pendekatan kembali dengan mengajak Noah berdansa bersama. Sampai pada akhirnya mereka mulai melakukannya di kamarnya Steve, tapi di sini dengan cepat Noah sengaja menggigit alat berharganya Steve dan segera pergi dari sana. Lalu setelah itu, Noah pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Molly dan juga Penny yang ternyata salah satu kakinya sudah tidak ada, sehingga mereka bekerja sama untuk membawa Penny kabur dari sana. Tapi sayangnya di saat mereka sedang melarikan diri dari rumah itu, tanpa diduga Steve kembali menemukan mereka sehingga mau tidak mau terjadilah perkelahian yang membuat keadaan seisi rumah menjadi kacau. Dan menjadi lebih mengerikan ketika Noah hampir terbunuh, namun beruntungnya Molly dan juga Penny segera melawan Steve sampai-sampai membuatnya tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Mereka pun akhirnya bisa pergi dari rumah itu, tapi seketika saja Steve kembali mengejar mereka dengan membawa sebuah pistol. Sehingga mendengar suara tembakan, Molly menyuruh Noah untuk berpencar terlebih dahulu dan bersembunyi di balik pohon. Tapi sayangnya, walaupun begitu Steve berhasil menemukan Noah.
Setelah merasa kalau Steve sudah tidak bernyawa, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana, tapi sayangnya Noah harus kembali ke rumah itu untuk mengambil barang-barangnya. Tapi tanpa diduga, dia malah bertemu dengan Anne yang sudah menemukan suaminya tergeletak begitu saja. Sedikit informasi tentang istrinya Steve, jadi menurut gua pribadi mungkin Anne ini merupakan seorang korban juga seperti Noah, yang dimana Steve malah jatuh cinta kepadanya. Tapi bedanya dengan Noah, si Anne ini tidak mau melawan Steve dan pasrah saja dengan kehidupannya. Karena di adegan sebelumnya kita diperlihatkan kepada Anne yang tidak bisa berjalan secara sempurna dan selalu menuruti perintah dari suaminya itu. Sehingga Anne yang merasa kalau Noah tidak bisa pergi begitu saja atas apa yang telah ia lihat, kemudian dia mencoba membunuh Noah, tapi beruntungnya Molly kembali lagi menyelamatkan temannya itu dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana nih filmnya menurut kalian? Dan mungkin saja pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu tidak selamanya nasihat seorang teman itu buruk. Terkadang memang kita harus mendengarkan atau mempertimbangkan hal apapun itu demi kebaikan kita sendiri. Seperti Molly yang selalu menyarankan Noah untuk lebih mencari informasinya terlebih dahulu dalam mencari pasangan sebelum menjalin hubungan yang lebih dari itu. Ya udah, nama gua Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian, dan ya bye-bye.